Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah pantanganmu di 2025 ya. Kita lihat pantangan apa saja yang tidak boleh kamu lakukan. Nanti kita lihat dari kondisi ya, energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, pantanganmu di 2025. Ini pantangan ini ibaratkan belum terjadi ya jangan dilakukan ya. Apapun itu, supaya hidupmu lebih tenang, hidupmu lebih damai ya. Kita lihat apa pesan semesta kepadamu. Pantangan di 2025 yang jangan kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, siap-siap menerima konsekuensinya. Oke, di sini ada Seven of Wands ya. Kamu masih bergaul dengan orang toksik. Ya. Kamu masih bergaul dengan orang yang membuatmu terluka. Masih mengharapkan orang toksik. Ya pokoknya intinya entah di pekerjaan, entah di lingkungan, entah di hubungan. Toksik ini kan artinya kamu sebenarnya tidak mau, tidak nyaman, tetapi masih di situ. Akhirnya kamu juga uring-uringan, tidak nyaman, ya. Dan ya mau tidak mau, dari kesehatanmu nanti akan tidak baik-baik saja, dari sisi keuanganmu juga, dan dari sisi pekerjaan. Ibaratkan kamu stres. Kalau kamu masih bersama mereka, ini cuma menyampaikan ya, bukan berarti suruh kamu cerai, bukan berarti suruh kamu resign ya. Tapi setidaknya jaga jarak lah dengan orang toksik. Kalau bilang lingkungan toksik, ya berarti kamu jaga jarak dengan lingkungan itu. Kalau kamu cuma hanya bekerja, ya fokus pada pekerjaan, bukan pada pribadinya. Berarti nggak usah terlalu baper, ya. Jadi lebih fokus pada diri sendiri dan kebahagiaan diri. Kalau kamu masih terkoneksi dengan orang-orang toksik, hidupmu tidak akan bahagia. Hidupmu akan merana dan emosi, ya, emosional. Tidak dihargai di situ. Kalau di lingkungan kerja ya kamu begitu-gitu aja, dipandang enteng. Begitupun pasangan ataupun mungkin kondisinya ya kalau mau dibilang dengan pertemanan. Mereka akan menggosipkan kamu. Saya rasa diri mereka sudah paling sempurna. Jadi jaga jarak ya, atau batasi komunikasi. Oke, kita lihat lagi apa yang tidak boleh atau pantangan ya, di mana harus kamu tidak boleh lakukan ya. Di mana meminjam uang. Ya, meminjam uang. Kalau kamu meminjam uang, kepepet sekali Kak Ica gimana? Ya makanya dari sekarang punya tabungan gitu, supaya pada saat pinjam, pada saat kepepet jangan pinjam. Apalagi yang berbunga. Kalau kamu ke keluarga, bahan cerita. Nah ini kamu sudah tahu bahwa ke depan ini pasti saya akan butuh duit, ada kebutuhan tak terduga. Dari sekarang kamu harus menabung. Ya, apalagi kalau kamu pinjam, nggak apa-apa saya pinjam di bank aja, bunganya tinggi,
Ataupun mungkin nanti ada kebutuhan tak terduga, kamu pusing lagi bayar ini bayar itu, cicilan mana yang harus dibayar. Akhirnya kamu stres sendiri untuk bayar cicilan itu. Ingat, jangan sampai melebihi dari kemampuanmu, ya. Dan jangan mager. Di sini saya lihat ke depan kamu akan mager, ya. Kamu harus produktif supaya menghasilkan duit. Ingat, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri. Jadi jangan mager, ya. Ibaratkan gini, kamu sudah punya hutang baru mager. Terus siapa yang mau bayar hutang kamu? Karena ini yang akan terjadi. Karena loyo, lesu, karena punya hutang. Ibaratkan saya kerja ini hanya untuk bayar hutang, ya itu keputusan kamu. Karena apalagi hutang yang berbunga, ya. Jadi semesta mau sampaikan untuk jangan berhutang, ya. Dan jangan malas-malasan. Jangan loyo-loyoan. Ya, karena orang yang malas, orang yang loyo juga pun energi uang tidak mau mendekati orang-orang loyo, orang-orang malas, ya. Oke, berikutnya kita lihat. Di sini Seven of Coin. Seven of Coin di sini, ya. Mulailah dengan usahamu sendiri, jangan berketergantungan pada perusahaan, pada pekerjaanmu saat ini. Kalau kamu PNS, ya berarti kamu sudah punya pekerjaan sambilan untuk hari pensiunmu, hari tuamu. Kita tidak melihat dari sisi yang negatif, tetapi untuk lebih mandiri, ya. Karena sekarang perkembangan zaman semakin canggih, ya. Teknologi pun semakin canggih, ya. Bisa-bisa tenagamu diganti oleh robot. Jadi sudah punya persiapan untuk, oh saya kalau seandainya nanti punya perusahaan sendiri atau saya punya kerja sendiri, ya berarti sudah menghasilkan uang walaupun mungkin kondisinya saya sudah tidak bekerja lagi di tempat sekarang. Bukan hanya mau jadi pegawai terus. Ya, ingat, ke depan tenagamu akan digantikan dengan robot. AI aja semua sudah ada jawabannya, kok nggak perlu tenaga manusia. Robot juga buat mobil-mobil apa segala macam, ya, tenaga-tenaga mesin, ya, semuanya sudah digantikan, ya. Sampai mungkin sekarang aja mobil sudah parkir sendiri, setir sendiri, tinggal kita instruksikan. Semakin canggih, ya. Jadi harus bisa lebih mengembangkan potensi diri, ya, kebanding ketergantungan sama perusahaan. Ya, contohnya apa Kak Ica? Ya mungkin kamu konten kreator, ya. Jadi walaupun sedikit tapi punya sendiri, ya. Ibaratkan kamu bosnya dari sekarang. Karena kalau kamu sudah nggak punya pekerjaan, baru-baru mau mulai, wah repot, ya. Apalagi seperti COVID kemarin, banyak yang di PHK, ya. Dan ke depan ini banyak yang akan gulung tikar ataupun di PHK. Ya, semoga kamu tidak salah satunya. Cuman di sini semesta mau sampaikan kepada kalian untuk bisa mempunyai backingan bisnis dari talentamu. Contohnya, kalau sekarang saya, tapi saya nggak suka konten kreator, Kak, saya sukanya nyanyi. Ya sudah, kamu nyanyi bisa di YouTube juga, bisa di weddingan. Kamu mengiklankan diri dari sekarang, supaya pada saat kamu sudah terkenal, ya kamu bisa mendapatkan endorse, dipanggil, ya, ataupun mungkin ya orang nonton. Jadi itu hanya sambilan tapi produktif, gitu. Karena untuk mengumpulkan orang, mengumpulkan followers itu kan butuh waktu. Dan jangan putus asa kalau nggak ada followersnya, karena itu adalah proses, ya. Subscriber nggak apa-apa, ya. Yang penting ada dulu. Ataupun mungkin kamu punya usaha apa yang kamu di dunia nyata, gitu. Itu kan sama saja mengiklankan diri dari sekarang, supaya pada saat tiba waktunya ke depan, ya, kamu sudah mempunyai usaha sendiri. Dan bahkan usahamu sendiri lebih maju dibanding kamu bekerja dengan orang. Mendingan memperkaya diri. Nah, ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Karena ke depan persainganmu bukan dengan manusia lagi, tetapi persainganmu, kamu akan bersaing dengan teknologi, robot, ya, yang kemampuannya di atas manusia, baik tenaga maupun pikiran. Nah, ini yang penting, ya. Jadi jangan sampai lengah, jangan sampai terbuai dengan posisi nyamanmu sekarang.
Karena suatu saat kamu sudah tidak dibutuhkan lagi, ya kamu akan dilengsarkan. Sudah tahu kan bisnis seperti gitu. Selama kita sudah ada yang lebih baru, lebih canggih, kenapa kita harus pakai yang lama? Jadi jangan kaget kalau ada PHK. Saya sudah bertahun-tahun tapi kok saya dipecat. Ya itu profesional. Kalau sudah tidak produktif, ya mau tidak mau harus digantikan. Gitu. Ini untuk beberapa tahun ke depan. Tetapi ini yang semesta mau sampaikan, di 2025 jadilah sosok yang bisa mandiri atas talentamu, apapun itu. Karena kalau kamu mengembangkan talentamu, kamu akan kaya. Karena talenta itu kan dari lahir, tidak perlu modal, tapi perlu keberanian dan usaha, ketekunan juga, ya. Oke, berikutnya kita lihat apa yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Five of Cups. Di sini ya cinta segitiga. Ya. Cinta segitiga di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tahu mana orang-orang yang patut bersamamu dan tidak bersamamu. Kalau dia sudah berpaling dan tidak mau kembali, ya lepaskan. Supaya kamu bisa mengizinkan orang baru datang, ya. Di sini saya lihat kamu masih menunggu ya orang-orang yang enggak pasti. Kenapa kamu tidak menyambut orang yang pasti? Jadi pantangannya adalah menunggu orang yang tidak menginginkanmu untuk dia berubah. Ya. Jadi bukan kita tidak punya hati, Kak Ica, tapi di agama bilang tidak boleh bercerai. Ya itu terserah dari agama, saya bicara dari sisi psikologi. Ya. Dimana bicara tentang psikologi dan spiritual ini nyambung. Bicara agama urusan kamu dan Tuhan. Karena dimana kamu akan bisa lebih bahagia kalau mentalmu baik, fisikmu akan mengikuti. Ya. Kalau kamu sakit hati, ya jangan kaget kalau banyak penyakit muncul, entah migrain, entah sakit belakang, sakit pinggang, atau mual-mual, asam lambung, ya. Ya itu semua karena pertama dari mental dulu. Kalau orang itu sudah menyakitimu, tidak setia padamu, itu juga penyakit. Dimana suatu saat nanti dia datang dengan alasan tertentu, ya jangan kaget kalau suatu saat lagi nanti dia akan menyelingkuhi kamu, karena itu penyakit yang mana kambuh-kambuhan. Itu kan satu petunjuk bahwa ini orang semesta kasih tahu nih, orang ini tidak setia padamu. Itu satu petunjuk bahwa orang ini tidak baik untukmu, tidak pantas untukmu. Karena apa? Dia selingkuh. Kalau memang dia sayang sama kamu, dia akan prioritaskan kamu. Dia tidak akan pernah selingkuhin kamu. Dia akan menjagamu, tidak pernah membuatmu bersedih. Dia akan bertanggung jawab untukmu. Ya. Jadi pantangan untuk menunggu orang yang tidak mempedulikanmu, yang tidak menganggapmu ada. Pantangan. Kenapa kamu tidak memberikan kesempatan kepada orang yang betul-betul sayang dan cinta kepadamu, kebanding kamu menunggu orang yang gak pasti? Ya. Jadi hargai dirimu, sayangi dirimu. Kamu berharga. Tadi kan saya bilang kalau kamu di circle toksik dan kamu tidak dihargai, yaitu kondisimu sudah salah. Angkat kaki dari situ. Carilah tempatmu di mana kamu dihargai, dicintai, disayangi. Ya. Oke, dan terakhir di sini semesta mau sampaikan kepadamu pantangan konflik, ya, Knight of Swords. Konflik dengan siapapun. Kalau kamu terkoneksi dengan orang yang konflik aja, ya, ribut aja, itu bukan tempatmu. Pantang kamu di situ pantangannya adalah kamu tidak akan mempunyai uang. Kamu tidak akan sehat karena ribut mulu. Pantang marah-marah. Carilah orang yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kalau dia pasangan Kak dan marah-marah terus, ya bicara, komunikasi. Jangan marah-marah dong sayang, itu mengurangi rezeki. Ya, kalau kita di koneksi kantor Kak, tapi bos marah-marah kan nggak mungkin saya mau bilang, ya itu berarti sudah koneksi nggak bagus tuh. Itu sudah kode keras bahwa kamu tidak produktif. Karena kalau bos marah-marah berarti ada yang salah, ada yang dia kesal. Ya, karena bos itu tidak mau proses, bos itu mau hasil. Itu kode keras bahwa kamu tidak produktif untuknya. Ya tadi, siap-siap kamu dilengsarkan dengan alasan tertentu. Ya, jadi carilah orang yang penuh kedamaian, itu tempatmu di situ. Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang penuh konflik, marah, ya, ataupun dirimu sendiri memendam sakit hati seolah-olah saya sudah memaafkan, tapi hatimu tidak
memaafkan ya percuma. Ya itu nanti rezekimu gak akan bagus. Karena sumber rezeki itu dari hati yang bahagia. Ya. Kenapa sumber rezeki dari hati yang bahagia, Kak? Karena kalau hati kita bahagia, gembira, kita produktif. Produktif, kita semangat untuk bekerja. Semangat untuk bekerja akhirnya dapat duit. Ya. Dan ini kebanyakan konflik karena kurang duit. Padahal sudah tahu bahwa pantangan supaya duit itu tidak ada, jangan marah-marah, jangan ribut, tapi dilakukan. Akhirnya rezeki seret. Nah itu ya, jadi pantangannya ya nggak boleh marah-marah. Entah di dalam keluarga ataupun cari lingkungan yang membuat kamu nyaman. Jangan marah-marah, ataupun mungkin tetangga ribut terus marah-marah. Kamu yang mendengar, kamu pusing, itu berarti bukan tempatmu di situ. Silahkan pindah kos aja, ya. Karena energi itu menular. Tadi kan saya bilang, kalau mereka marah-marah, kamu juga serasa terintimidasi. Walaupun mereka marahnya ke orang lain, tapi kamu mendengar, energinya akan ketularan. Sama seperti penyakit flu, nggak kelihatan tapi bisa menyebar lewat dari apa? Udara. Ya, energi tidak bisa kelihatan, tidak bisa kita lihat gitu, tetapi kita bisa merasakan. Jadi jangan sampai kamu rezekimu seret gara-gara marah-marah. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan ya. Jauhi orang-orang yang toksik ya, pantangannya tukang gosip dan segala macam ya. Jauhi orang, kamu nggak boleh boros, nggak boleh mager, nggak boleh hutang. Terus kamu harus bisa lebih produktif, kembangkan bakatmu. Jauhi orang yang tidak menghargaimu, tidak menginginkanmu ya, karena orang yang baik akan datang kepadamu kalau kamu mengizinkan atau melepaskan orang yang toksik masuk dalam hidupmu. Kamu akan mengizinkan orang yang baik yang masuk mengisi hatimu dan hidupmu. Dan terakhir, jauhi orang yang toksik yang suka marah-marah. Ya, itu yang harus kamu lakukan. Kalau kamu tidak lakukan, cuma dengar, ya percuma. Ya, siap-siap hidupmu merana dalam soal keuangan ataupun dari soal kesehatan. Tetapi kalau kamu mengikuti, ya berarti hidupmu akan tenang, damai, kamu dipenuhi kelimpahan dan cinta kasih. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.